Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Aki-Aki Petualang Channel. Nah guys, hari ini saya lagi ada di toko Bogor MX. Ya, di sini saya mau lihat-lihat spare part buat kebutuhan Trabas besok nih guys. Nah, kebetulan hari ini juga saya sudah pesan beberapa part ya dengan pemiliknya, yaitu Johnny Angga, untuk kebutuhan Trabas besok. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu spare part apa aja yang dibutuhkan buat Trabas, ikuti terus channel saya ya. Oke guys. Aduh. Guys, saya udah ada di dalam. Ini udah ditunggu nih sama Om Johnny Angga. Ada Teh Dewi juga nih. Ya, ini Lady Bikers guys. Salam dong, Lady Bikers kita nih, Mbak Dewi. Halo. Ya. Nah guys, di sini kalau mau belanja apa aja ada guys. Misalkan teman-teman mau perlengkapan aparel buat safety gears, ada semua di sini. Buat spare part semua juga ada. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini, oke, datang aja. Ini alamatnya ada di Jalan Kedung Halang Talang, Bogor ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu toko MX Bogor juga bisa add IG-nya Bogor MX. Oke guys, jadi ini saya mau sharing perlengkapan apa aja yang kita butuhkan khususnya untuk spare part. Buat teman-teman yang pengen tahu, kita lihat ya apa aja yang kita butuhkan nanti. Oke guys. Nah guys, sekarang saya sudah bersama Om Johnny Angga. Gimana kabarnya bos? Oke. Sekarang kita sudah sama dengan Johnny Angga yang punya Bogor MX guys. Nah jadi saya sudah pesen nih ke Om Johnny ya. Udah disiapin ini Om ya, semua spare part yang saya kemarin pesen ya. Jadi saya sama Om Johnny ini udah pesen beberapa part buat kebutuhan Trabas besok nih guys. Jadi saya ada pesen yang namanya stopper. Ini stopper ban ya. Terus saya juga pesen ini footstep ya, yang sedikit lebar. Jadi saya pesen footstep. Lalu saya juga pesen handguard nih sama Om Johnny ya. Terus saya juga ada tali sling ya, ini buat taruh di depan nih, di shock depan ya, biasanya ya kita taruh ya. Terus saya juga ada pesen lampu nih, lampu depan supaya lebih terang kalau misalkan kita main malam ya Om ya. Kan kita biasanya main malam terus nih. Malam. Terus saya juga sampai pagi. Nah ini saya juga pesan handle rem nih ya guys ya. Saya ada pesan handle rem seperti ini. Nah jadi di sini kebetulan saya mau sharing sedikit sama teman-teman ya. Kita berdua mau sharing. Mungkin kan teman-teman bagi yang baru mau memulai off-road dengan menggunakan trail, kira-kira kan masih bingung nih, kira-kira kalau misalkan mau off-road mau pakai spare part pendukung apa gitu kan. Nah jadi di sini saya sama Om Johnny mau sedikit sharing kira-kira spare part apa ya cocok kalau kita untuk Trabas, khususnya spare part pendukungnya ya. Jadi saya jelaskan satu persatu ya apa aja yang saya tadi sudah pesan. Jadi saya mau jelasin sama teman-teman
kita satu persatu kita jelaskan guys. Nah, yang pertama yang harus kita ganti untuk motor standar itu kalau misalkan kita masih pakai motor pabrikan ya, seperti kayak Honda CRF, Kawasaki KLX ya, itu kan sebenarnya motor dual purpose ya. Jadi teman-teman kalau beli motor CRF ya atau KLX itu kan biasanya bisa dipakai juga buat di jalan raya. Nah, jadi bannya itu biasanya dapatnya ban dual purpose. Nah, kalau kita memang mau pakai buat trabas, ban itu sebenarnya sih bisa ya Om ya. Masih bisa sih kita pakai, tapi untuk yang medan-medan yang tidak terlalu berat, tidak terlalu. Nah, yang semi-semi lah ya. Yang ringan-ringan masih bisa, tapi kalau misalkan kita memasuki jalur yang sedikit berat dan ekstrim, nah lumpur itu nggak mendukung guys ya. Nah, jadi kalau misalkan pengen terabas untuk melalui medan yang ekstrim, teman-teman harus mengganti bannya. Nah, kira-kira ban apa yang cocok kalau misalkan kita mau terabas ya Om? Sebenarnya pilihan ban itu banyak ya Om ya. Banyak, variatif banget ya. Variatif banget ya. Jadi ada ban merek Maxxis ya, ada Pirelli, Dunlop juga ada Dunlop juga. Nah, serinya banyak ya Om ya. Serinya banyak. Jadi Dunlop itu ada DG01, ada 952 ya. 925 apa 952 tuh? Yang Dunlop tuh. Dunlop MX52. Oh, MX52 juga ada. MX3S juga ada. Ada Geomax juga ya. Geomax dari Dunlop ya. Nah, dari Dunlop. Primax juga banyak yang pakai juga. Nah, Primax ya. Terus Corsa juga banyak. Sesuaiin budget aja. Nah, jadi sesuai dengan budget. Jadi kalau misalkan teman-teman punya budget yang di bawah 1 juta, ya itu bisa pakai yang IRC, bisa pakai yang Corsa ya, lalu bisa pakai yang Primax ya. Jadi pilihannya sebenarnya sih sudah banyak ya buat teman-teman yang pengen melakukan off-road untuk untuk mengganti dengan ban yang full off-road ya. Nah, cuman kalau saya sih pribadi nih atau dengan Om Joni juga itu biasanya pakai merek Maxxis ya Om ya. Nah, ini guys ya, ini Maxxis nih. Nah, jadi ini Maxxis yang untuk ukuran ring 18 110/100 ya Om. Untuk ban belakang ya. Jadi buat teman-teman yang pengen full trabas, yang memang suka melalui medan yang tanjakannya ekstrim, medan lumpurnya juga dalam, batu-batunya juga licin, nih pakai ban yang Maxxis nih. Jadi ini cukup recommended lah ya. Ini terus terang nih, saya nggak di endorse nih sama Maxxis, tapi gue juga nggak ya, gue nggak dibayar nih, cuman tapi kayaknya Maxxis kalau ngelihat apa namanya vlognya Aki-Aki Petualang, mestinya ya kita berdua ya harusnya dikasih duit deh sama Maxxis. Jadi nggak promo ya, ini kita nggak dibayar, cuman ya kita bicara yang fair lah ya. Jadi kita pakai ban yang merek Maxxis, atau kalau mau pakai yang Pirelli juga, yang Pirelli juga bagus. Pirelli juga bagus ya, yang apa namanya ya, Extra X ya. Extra X ya. Nah, di Scorpio. sini juga ada ya, ada Pirelli, ada Maxxis, ada Dunlop. Jadi kalau teman-teman mau datang ke Bogor MX, pokoknya nggak kecewa dah. Yang nggak punya nih, dijamin mau apa aja ada, mau aparel ada, apa namanya jersey set ada, sepatu ada, perlengkapan yang lain juga ada, atau mau spare part pendukung terabas, pokoknya semua komplit guys ya. Jadi datang aja ke sini kalau memang pengen tahu seperti apa gitu loh tokonya ya. Nah, ini ban, kembali lagi ya kita ke ban ya Om Joni ya. Jadi kita pakai yang merek Maxxis nih Om. Maxxis Ya, depannya belakangnya ring 18 100/100 atau 110/100 ya. Untuk yang cc 150 lah ya, ini cukup lah, cukup support gitu loh. Lalu depannya ring 21 ukuran 80/100 80/100 sama 90/100 ya. Itu untuk ukuran yang 150 cc guys ya, kayak JRF lalu juga KLX ya.
Jadi pakai bannya. WR itu juga. Nah, WR 155 nih. Baru-baru nih WR nih. Ya, yang mau pakai WR juga nih, oke nih ya, pakai ban yang Maxxis guys. Ya, kalau memang pengen lebih enak mainnya gitu guys. Ya, bukan yang merek lain gak enak. Cuman ini menurut kebiasaan orang kan beda-beda ya. Kalau saya sih pakainya kalau Pirelli ya Maxxis. Ya, atau Kenda biasanya begitu kalau dulu. Ya, gitu guys ya. Nah, jadi pilihannya seperti itu. Terus kalau seandainya ya kita udah ganti ban, ya jangan lupa guys, kita pasang yang namanya stopper. Mana itu stoppernya? Nah ini guys, ya ini stopper. Ini gunanya adalah untuk menjepit ban luar ini, ya. Jadi kalau saya mau kasih contoh seperti ini guys. Nah, ya. Ini saya buka dulu ya. Lewat. Nah, mana tadi lubangnya ini ya? Ini lubangnya nih. Nah, ini. Nih guys, ini kan sudah ada lubangnya nih guys. Ya. Ini sudah ada lubangnya. Ini stoppernya. Nah, jadi kita tinggal buka dulu nih bautnya nih. Ya, kita buka dulu bautnya seperti ini. Nah, jadi kita tinggal masukkan. Nah, guys. Ya. Jadi seperti ini, guys. Jadi ini kita pasang. Ini kita baut dulu. Nah, seperti ini. Ini fungsinya ya. Ini untuk menjepit ban luar ini ya, supaya ban luar ini. Jadi kalau misalkan di jalur ban kita kempes atau bocor, tidak ada angin, setidaknya ini membantu supaya pada saat kita berjalan ban luar ini terjepit oleh stopper, jadi selalu nempel dengan velgnya. Jadi tidak hanya pelaknya aja yang muter. Jadi kan lucu kalau misalkan lagi di jalan berlumpur, ban kita kempes, pelaknya muter, gearnya muter, bannya enggak. Nah, jadi itu fungsinya untuk menahan ban luar ini supaya pada saat roda itu berputar dia ini apa namanya tertahan, jadi kekunci. Jadi dia ikut dengan sesuai dengan putaran roda, ya putaran pelaknya. Jadi seperti itu. Jadi dia nggak keluar ya dari peleknya. Jadi gunanya itu seperti itu stoppernya ini guys. Ya untuk mengunci ban luar. Ban luar ya. Karena apa? Karena kalau kita terabas pasti kita ban itu dikepesin guys. Ya rata-rata kebanyakan bannya itu pasti dikepesin. Apalagi kalau lewat lumpur yang licin ya. Otomatis ban itu kita kempesin. Dan gunanya stopper itu ya itu supaya ban ini nggak keluar dari peleknya. Jadi dia ketahan gitu guys, ya. Jadi itu gunanya stopper guys. Jadi seperti itu. Jadi buat pemula yang belum pasang stopper, saya sarankan wajib pasang stopper. Kalau memang mau terabas yang ekstrim guys. Tapi kalau yang ringan-ringan nggak pakai stopper juga nggak apa-apa guys. Pakai ban standar juga nggak ada masalah. Ya ini kan kita bicara kebutuhan untuk off-road yang ekstrim guys. Ya. Nah seperti itu. Lalu ban sudah, lalu kita harus pasang stopper. Terus apalagi yang kita butuhkan guys? Nah, kita kalau misalkan mau terabas guys, kita mau pakai ban standar sih sebenarnya nggak ada. Pakai stang standar sebenarnya nggak ada masalah ya. Yang penting ada pegangan. Nah, nggak ada masalah. Cuman masalahnya gini guys, kita ini yang namanya terabas itu pasti jatuh ya om. Nggak mungkin kalau nggak jatuh. Nah, nggak mungkin jatpis aja nyungsep ke jurang. Itu main di Ambalang ya. Lagi main di Ambalang jatpis nyungsep. Itu ya kelas dunia guys. Ya kelas dunia aja nyungsep. Apalagi kita ini yang pemula. Masih ya. ingat kan pepatah yang mengatakan tupai apa sih? Pandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Bray. Kayak gitu guys. Ya pepatah itu nggak pernah bohong. Ya itulah kenyataannya seperti itu. Nah jadi kita kalau mau off-road ya kita harus mempersiapkan diri kita. Ya jangan kita asal main aja tapi kita tidak memikirkan safety-nya juga.
Karena kalau misalkan kita pakai stang terus jatuh terus patah stangnya gitu kan bingung kita mau pakai apa megang motor itu. Nggak mungkin kali cuma gini doang. Masih begini pasti. Masa iya kita ganti pakai bambu, jadi bambu juga susah, ya? Pakai singkong, kan nggak mungkin juga kan. Tapi pengalaman ada. Begitu pakai stang yang patah, biasanya suka diikat-ikat tuh. Nah, pakai tali ya, iya. Pakai tali karet. Pakai tali karet itu juga perlu tuh, tali karet tuh mesti dibawa. Itu tali karet juga bisa kita bawa gitu loh buat cadangan kalau patah guys. Ya, tapi kan ya kita kadang-kadang nggak mikirin itu guys, ya. Jadi kita bicara yang safety aja lah. Jadi kita harus ganti stang yang menghuni lah ya. Dari segi kualitas. Jadi sebenarnya stang itu banyak guys pilihannya yang bagus-bagus ya. Kalau untuk yang lokal Expedition ya itu lumayan. Lalu ada merek TDR ya. ARS juga bagus. Nah, ARS juga oke. Jadi itu yang harganya masih di bawah 1 jutaan ya Om ya. Jadi ada beberapa pilihan yang bagus gitu loh. Lalu juga kalau memang pengen yang premium produk ada Protaper seperti ini guys ya. Ini ada Protaper, lalu ada rental, ya. Terus ada lagi merek Delcavic, ya, Nikon juga banyak deh. Tapi yang paling terkenal biasanya anak-anak pakai itu kalau nggak Protaper, rental ya. Rental. Jadi dua pilihan itu biasanya yang memang favorit produk gitu kan. Tergantung sukanya atau karakter rise dengan high low-nya stang itu tergantung dari kebiasaan atau enak kita bawa motor yang nyaman kenyamanannya. Jadi posisi ridingnya mau seperti apa pilihannya, kan begitu guys. Ya. Nah jadi kalau yang kebetulan Om Joni juga jual Protaper, rental juga ada, cuma stoknya lagi habis guys. Besok katanya datang banyak loh, ya. 1 kontainer udah dipesankan, ya. Jadi kalau besok-besok mau kesini nyari rental pasti ada guys. Sekarang yang ada baru Protaper nih ya untuk yang premium produknya ya premium apa. Kalau untuk Protaper kan ada 2 tipe ya Om ya. Ya yang biasanya dipakai itu ada yang tipe Fusion dengan Carmichael ya. Betul, itu yang model yang tingginya ya. Ya kalau yang Fusion biasanya dia ada apa namanya statis kayak gini deh, ada gitu. Ada besi tengah-tengahnya guys. Ada yang low fat bar tapi dia tidak ada. Dia biasanya pakai busa kotak tuh. Nah, jadi seperti itu jadinya busa kotak itu dipakai pada racernya ya. Racer biasanya. Supaya kalau misalkan kita terjatuh tidak mentok dada. Ya, menghindari benturan. Biasanya ke sini nih ke dagu atau ke dada biasa. Jadi ini sebenarnya busa ini bukan hanya sekedar hiasan guys. Ini buat pelindung. Kalau kita nge-trail ya terabas pasti kan posisi jatuh nggak jelas di mana. Jadi ini dikasih ini buat melindungi dada kita atau dagu kita guys. Ya, jadi seperti itu. Jadi fungsinya ada nih dibuat, bukan tidak ada fungsinya. Ya. Jadi ini setang. Nah, lalu setelah setang kita pasang ini yang namanya handguard. Handguard juga merek banyak ya Om ya. Banyak banget. Bentuknya juga banyak juga. Modelnya pilihannya banyak. Nah, ini kebetulan saya pilih yang Exerbeast. Ya, yang Exerbeast. Jadi biasanya dipasang di sini guys. Jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini guys. Ada modelnya seperti ini. Ya. Jadi pilihan produk itu banyak. Ada yang Exerbeast, ada yang Expedition. Lalu ada merek apa lagi Om? Ada macam-macam ya. Ini juga biasanya dipakai juga tapi ini tidak melindungi sebagian penuh part yang nempel di stang juga. Kalau misalkan dipakai yang seperti ini dia bisa melindungi tangan, tangan, melindungi handle rem atau handle kopling itu terlindungi juga. Biasanya kan kalau jatuh handle patah atau apa, kalau pakai ini mungkin lebih aman. Gitu guys ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk melindungi tangan kita dan melindungi ini guys, handle kopling dan handle remnya ya. Jadi fungsinya ini sebenarnya nggak cuma hanya tangan, jadi untuk melindungi tangan, selain tangan, tapi melindungi handle-nya supaya kalau pada saat kita jatuh ini nggak langsung patah ya Om ya. Jadi kalau misalkan ini patah repot juga Om ya, bos ya. Ini repot juga gitu guys kalau patah. Ya kalau patah
mau kalau pada pas saat yang patah adalah posisi kopling, nah kita menjahit kopling pakai apa guys? Nah, susah guys ya. Jadi harus pakai handguard gitu loh ya, untuk melindungi handle, dan pilihlah handle yang ukurannya pendek ya. Pendek ya. Ya, jadi yang pendek ini banyak nih pilihannya. Ada yang merek apa aja nih Om biasanya Om? Biasanya sih yang dipakai itu kayak mereknya SV, Endurotech untuk yang CRF, KLX. Tapi kalau udah ke special engine biasanya merek-mereknya Rose, terus Ares, macam-macam sih. Macam-macam. Jadi pilihannya banyak. Jadi sesuai dengan budget dan budget kebutuhannya juga. Betul. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau main barang hobi, ya sesuaikan juga dengan kemampuan kita guys. Betul. Mau gengsi, mau fungsi atau gengsi? Nah, Gengsi gitu. atau fungsi? Gitu guys. Yang Ya. penting safety. Nah, ya. Tapi satu lagi, kalau kita beli produk yang bagus, ya otomatis kualitasnya juga memuaskan gitu guys. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi pilihlah handle untuk rem atau koplingnya yang pendek supaya masuk. Ya, dia lebih pendek dari ujung stang. Nah, Terus kalau misalkan dia jatuh, otomatis yang tertahan adalah stang, jadi tidak langsung berbenturan dengan handle. nah, Kayak gitu. gitu guys, ya. Oke. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah pasang ini semua di motor kita ya, kita pastikan ya yang namanya ngetril pastilah ada trouble-troublenya, atau motor nggak kuat nanjak atau stuck di dalam mogok. Nah ini nih dipasang ini di depan guys, depan sok ya, depan sok ya, ini posisi begini nih, depan sok gitu loh. Jadi ini buat nariknya guys ya. Jadi kalau ini udah kepasang kali ini, nah otomatis ini motor siap mogok. Ya, siap mogok, kalau nggak siap ditarik. Ya, yang namanya kita main guys, kan medannya nggak tahu guys. Ya, namanya lagi pas nanjak nggak taunya stuck ya kan, atau pada main nggak tahu kopling jebol ya kan, ya mau nggak mau harus diderek. Jadi kalau pasang ini berarti motornya siap mogok. Nah, siap mogok guys ya. Ya pokoknya yang jelas ini fungsinya banyak lah, bisa buat narik pada saat dia mendem, daripada harus muter-muter ban atau megang USD. Terkadang kan extension itu lebih riskan ya. Jadi kalau kita yang helper biasa kan ada yang bantu, atau kita pakai sarung tangan yang sudah ada lumpur, megang USD terus dia baret-baret kan sayang juga. Jadi kalau pakai ini mungkin lebih praktis juga, lebih simple, megangnya juga lebih enak guys. Lebih enak juga. Ya, jadi ini diciptakan semua untuk memudahkan kita. Ya, itu guys. Terus apa lagi Om? Semuanya udah, handguard udah. Nah, ini nih buat pendukung lagi, apa lagi tuh yang tadi tuh? Yang remnya tadi mana tuh? Nah, ini guys, ini saya ada pilihan injekan rem. Ini saya pakai yang ringan loh. Ini ringan loh posisinya. Ini ringan, baik, dan tuh ya modelnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita masuk ke jalan yang rel, yang sempit guys, yang ibaratnya ban kita itu masuk ke dalam gitu ya, ambles ke dalam. Nah ini kalau otomatis yang suka kejepit guys. Jadi ini fungsinya, nah jadi seperti ini. Jadi dia bisa nekuk. Jadi nggak, kalau yang mati itu jadi patah atau pengok guys. Kalau ini enggak, karena dia nekuk begini guys. Ya. Ini penting juga gitu loh. Kalau kita pakai yang standar kan dia kaku, nggak ada giniannya ya Om ya. Jadi seperti itu. Ini kita bisa pakai gitu loh guys, untuk injekan rem. Lalu untuk yang tadi, yang persneling ini dari mana tuh? Nah ini sama guys. Ini kita pakai yang lebih pendek supaya juga pada saat masuk ke jalur yang ngerel ya, atau yang ada benturan pada batu segala macam. Kalau misalkan kita pakai pendek nih lebih aman, jadi terhindar, dan posisinya juga lebih tinggi, dan ini juga ya dia elastis, jadi bisa ketekuk, jadi nggak akan pengok guys ya. Nah jadi kalau misalkan ini semua udah kita pasang guys, nah kalau kita suka terabasnya malam ya kan, kita biasa, kalau saya nih sama Om Joni kalau terabas kadang-kadang sampai subuh. dari pagi ketemu pagi lagi guys. Ya
Nah, kalau suka main malam, nah ini kalau untuk yang matanya kotok gitu kayak yang kayak matanya semi rabun gitu guys, ya pakailah lampu tambahan. Ya, jadi memang kan dari pabrikan sudah menyiapkan lampu, tapi kalau memang masih kurang, nih ada banyak pilihan lampu nih. Ya, lampu-lampunya ada 3 macam, ada 3 varian. Ada beberapa juga. Ada beberapa jenis juga, mereknya banyak. Pokoknya sesuai seleranya, modelnya seperti apa. Banyak guys. Ya, jadi pakai lampu tambahan, jadi lebih terang guys. Ya, nah jadi seperti itu guys. Terus ini kayaknya lampu sen, lampu nggak penting gitu. Kayaknya kalau kayak lampu sen, lampu rem itu kayaknya nggak penting deh. Ya. Nggak penting deh. Kalau mau belok aja di utara kan? Karena di hutan nggak ada lampu merah, nggak ada putaran jalan juga. Nggak ada ya. Jadi kita nggak pakai guys, ya. Jadi yang namanya lampu rem, lalu lampu sen, apalagi spion gitu ya. Kalau lampu terang, mesti terang, itu wajib deh. Nah, lampu wajib terang guys, ya. Itu sangat menolong banget kalau kita pada saat mainnya malam guys. Ya, ini buat off-roader yang memang suka main malam. Jadi gunakanlah lampu yang terang. Sangat support banget karena kita nggak tahu jalan yang kita lewatin itu seperti apa medannya. Kalau lampu terang kan enak guys, ya. Masih bisa kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, terus oh ya, satu lagi tambahan nih buat teman-teman. Buat teman-teman yang memang pengen trabasnya ekstrim, saya sarankan kalau yang masih pabrikan, buka aja tuh yang namanya speedometer. Ya. Ya Om ya, speedometer, lampu sen, spion, ya itu dilepas aja guys. Oh iya, yang di standar juga biasanya ada karetnya ya. Nah, gitu. Di footstep standar biasanya ada karet dan itu sebetulnya mengganggu sekali itu karena kalau misalkan dalam keadaan basah atau kita kena lumpur, karet Licin. itu tuh malah bikin licin. Jadi biasanya di bawah baut, di bawah footstep ini ada baut, bisa dilepas itu juga. Terus tutup gear ya. Nah, tutup gear depan. Tutup gear depan juga mesti dilepas juga aja. karena itu bisa beresiko pecah ya tutupnya ya. Tutupnya bisa pecah karena bertumpuknya lumpur di situ atau nanti ada kayu masuk itu juga sayang, lebih baik itu di sama itu ya, tutup rantainya juga dilepas aja guys. Tutup rantai juga dilepas. Terus lampu belakang juga kita nggak usah pakai lah kalau memang mau dipakai buat terabas ya. Lampu-lampu sen dilepas, spion dilepas, sama plat nomor nggak usah dipasang guys. Gak ada polisi. Gak ada polisi soalnya. Aman. Kagak ada rahasia di hutan guys ya. Aman. Nah gitu. Yeah. Ya, jadi buat teman-teman yang memang pengen tahu detail tentang spare part terabas seperti apa, bisa langsung datang ke Bogor MX. Nah, ya bisa datang langsung, tanya-tanya langsung sama Om Joni, ya. Atau kalau memang pengen tanya lebih jauh lagi, bisa tanya di kolom komentar kami, ya. Bisa ditanyakan di sana, ya. Nanti saya akan balas langsung, karena yang balas komennya saya langsung, gitu, ya guys. Oke, saya rasa cukup dari saya dan dari Om Joni. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang baru memulai terabas. Oke guys, sampai ketemu lagi. See you guys. Dah. Oke. Asik juga nih.